kuliah sambil cari cuan? Atau kamu ingin jadi pengusaha muda? Sekolah Bisnis IPB University jawabannya. Bersama dengan saya, Anindya Smita Syahrain, yuk lebih mengenal Sekolah Bisnis IPB University. Sekolah Bisnis IPB University terdiri dari 1 program studi yaitu bisnis dan 4 konsentrasi. Yang pertama ada entrepreneurship, lalu intrapreneurship, digital business, dan yang terakhir investment dan wealth management. Mau tahu informasi lebih lanjut terkait dengan Sekolah Bisnis IPB University? Yuk kita langsung ngobrol bersama dengan Dekan Sekolah Bisnis. Sobat IPB, saat ini sekarang saya sedang berada di ruang dekanan Sekolah Bisnis IPB University. Selamat pagi, Prof. Pagi, Mbak. Sehat, Mbak Nindi ya? Sehat, Pak. Bapak bagaimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, baik. Ya. Yuk, Pak, kita langsung ngobrol-ngobrol saya tentang Sekolah Bisnis. Kita ke sana, ya. Sobat IPB, sebagai informasi, Profesor Nur Azam Ahsani ini merupakan dekan dari Sekolah Bisnis IPB University yang memiliki kepakaran di bidang ekonometrika, hubungan ekonomi internasional. Pak, berbicara mengenai jalur masuk Sekolah Bisnis IPB University nih, Pak, saya mau tahu bagaimana sih, Pak, penerima dari Sekolah Bisnis IPB University di tahun 2023? Ya, tahun 2023 itu kita menerima sekitar 200 mahasiswa di kelas reguler dan 25 kira-kira mahasiswa di kelas internasional ya. Nah, seleksinya mulai dari SNPP yang pertama itu 40% kira-kira, jadi kira-kira 80-an ya. Kemudian jalur SNBT itu juga 40%, kira-kira juga segitu. Kemudian jalur mandiri itu kira-kira 20%. Nah, jalur mandiri itu macam-macam itu. Ada jalur ketua OSIS, ada jalur ujian mandiri, ada jalur berbagai kerjasama dengan usaha daerah, macam-macam lah, ada banyak kemungkinan. Itu kira-kira, Mbak. Wah, banyak sekali ya Sobat IPB peminat dari Sekolah Bisnis IPB University ini. Kalau boleh tahu, Pak, boleh diceritakan kepada Sobat IPB apa saja keunggulan yang ada di Sekolah Bisnis IPB ini, Pak? Ya, Sekolah Bisnis IPB itu namanya Sekolah Bisnis ya, dirancang untuk bisnis, mencetak pebisnis. Kita tidak mengarahkan alumni kita untuk misalkan menjadi pegawai negeri, enggak. Kalau ada yang jadi pegawai negeri enggak apa-apa, tapi settingnya kita menjadi pebisnis. Pebisnis itu bisa berbisnis buka usaha sendiri, itu ada konsentrasi entrepreneurship namanya, bekerja di bisnis yang sudah berkembang, itu namanya intrapreneurship, kemudian digital business yang lagi marak sekarang, dan investment management, bagaimana caranya mengelola kekayaan gitu ya. Nah, keunggulannya apa? Di samping tadi kita menawarkan 4 konsentrasi itu, kampusnya keren lah. Ya, kita semua tahu lah kampusnya keren di kota. Kemudian kurikulumnya emang kita rancang betul untuk menjadi pebisnis. Gitu ya, sehingga dari awal itu udah disetting bagaimana cara mencari ide bisnis, mengembangkan bisnis, bikin segala macam untuk mendukung bisnisnya dia, sehingga nggak heran juga itu kalau mahasiswa kita masih di tingkat awal aja udah pada bisnis semua gitu. Ya, risikonya ya nanti lulusnya kadang-kadang agak telat, tapi kita nggak ingin itu ya. Kemudian banyak orang yang bertanya, sekolah bisnis mahal nggak? Kita nggak mikir biaya ya. Gitu. Jadi masuk aja, yang penting Anda pinter, kita support. Kalau kurang biaya, kampus mikirin. Kira-kira gitu. Oke, Pak, saya meng-highlight ada kalimat infrastruktur dan juga fasilitas yang ditawarkan oleh Sekolah Bisnis IPB University ini yang sangat menarik. Nah, bagaimana kalau kita juga melihat sudut lain, Pak, dari Sekolah Bisnis IPB University ini sambil ngobrol dan juga berbincang-bincang? Oke, boleh. Kita jalan? Boleh, Pak? Boleh, ya. Oke. Pak, melanjutkan perbincangan kita yang tadi, seperti apa kegiatan perkuliahan yang ada di Sekolah Bisnis IPB University ini, Pak? Dan apakah ada fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan perkuliahan maupun praktikum? Ya, makasih Mbak. Kita lihat sendiri ya perkuliahan secara umum kita bagus sekali, fasilitasnya kita bisa lihat. Ini namanya ruang damar, salah satu ruang kuliah kita. Ada banyak ruang yang lain gitu ya. Ruangan kita bagus-bagus, perpustakaan kita bagus, lab kita bagus, tempat sholatnya bagus gitu ya. Jadi nanti silahkan lihat sendiri keliling kampus di Sorot gitu ya.
baik S1, S2 maupun S3 ruang kelas kita sama. Jadi ini fasilitas yang dituntut oleh akreditasi internasional. Kita terakreditasi EBS21 yang berhasil di Tokyo, kita diminta menyediakan fasilitas yang bagus. S2, S3 kita juga terakreditasi unggul oleh BAN PT dan oleh Lamenba. Jadi tidak hanya kuliahnya yang kita ingin materinya bagus, tapi juga fasilitas kuliahnya juga dibikin yang terbaik. Wah, terlihat sekali sih Pak, ini ruangannya megah sekali. Oke, Sobat IPB, sekarang kita sedang berada di Ruang Damar, salah satu ruang dari perkuliahan di IPB University ini, tepatnya di Sekolah Bisnis. Pak, bagaimana jika kita melihat sudut lain dari Sekolah Bisnis IPB University ini, Pak? Sangat terbuka. Boleh, Pak? Yuk, silakan. Wah, Prof, sekarang kita sedang berada di ruang apa nih, Prof? Banyak sekali foto-foto di sini ya, Prof? Ya, ini kita punya 2 lobi, Mbak. Satu lobi depan, nanti silahkan dilihat. Ini namanya lobi belakang. Lobi belakang sengaja kita pasang, ini adalah foto-foto alumni kita. Jadi satu foto, satu frame, ini satu kelas. Mereka punya, kita hormati alumni kita yang mereka sudah di sini, dan biasanya alumni itu kalau ke sini langsung datang ke sini, oh foto saya mana? Nah, kira-kira gitu, Mbak. Mereka bangga dengan menjadi bagian alumni kita. Luar biasa sekali ya, Prof. Banyak sekali foto-foto alumni di sini. Nah, berbicara terkait dengan alumni nih, Prof. Bagaimana prospek kerja dari lulusan Sekolah Bisnis IPB University ini? Ya, terima kasih Mbak. Terkait dengan alumni, itu saya bisa katakan alumni kita bagus sekali. Prospeknya bagus sekali. Dari IKU Kemdikbud kemarin, yang paling tinggi itu SP. Yang skornya paling tinggi terkait itu SP. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita punya entrepreneur, kita punya intrapreneur, kita punya digital business, kita punya investment management. Alumni kita yang di entrepreneur banyak bikin usaha sendiri. Salah satu yang mungkin bisa dilihat kalau kita di Bogor itu pusat olahraga terbesar kan Sangkuriang ya. Nah, Sangkuriang itu alumni kita. Wow. Nah, gitu. Yang intrapreneur bekerja di bisnis sudah banyak sekali. Alumni kita yang jadi top talent di BUMN, di perusahaan banyak sekali. Digital business saya kira sangat banyak alumni kita yang sekarang kerja di startup. Bisa dicek nanti, tanya ke ini ya, di websitenya kita, di IG-nya kita ketahuan siapa kerja di mana gitu ya. Banyak sekali mereka menyampaikan itu. Kemudian terkait dengan digital business itu banyak juga alumni kita yang sekarang menjadi content creator. Wow. Salah satu content creator yang mungkin menonjol itu Asman ya. Nah, bisa dilihat Asman itu sekarang, saya tanya kemarin ketemu Asman berapa sekarang followernya? Total follower kira-kira 16,5 juta. Nah, itu udah ketahuan lah gitu ya. Nah, investment dan management banyak yang sekarang kerja di perbankan, industri keuangan dan sebagainya. Bahkan beberapa kemarin ngabarin ngasih undangan nikah, mereka top talent di bank. Kira-kira gitu, Mbak. Wah, luar biasa sekali Sobat IPB. Ternyata cakupan prospek kerja dari lulusan Sekolah Bisnis IPB ini cukup luas ya, Pak. Ya, tidak hanya terbuka, menjadi Pak. seorang pebisnis, tapi juga ada yang jadi konsultan, bahkan ada yang jadi content creator juga ya, Ada Pak. juga ya. Wah, Anak-anak luar sekarang biasa terbuka sekali. lah. Gitu. Wah, Ya. luar biasa sekali Sobat IPB. Nah, Sobat IPB, bagaimana? Semakin tertarik kan untuk masuk ke Sekolah Bisnis IPB University? Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di admisi.ipb.ac.id. Tunggu apa lagi Sobat IPB? Kalau begitu kami tunggu kehadiran kamu di Sekolah Bisnis IPB University. SB kita, SB kita, SB kita, kita.